Elektabilitas Anies luntur dengan cara pikir yang error, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bicara tentang elektabilitas Anies Baswedan, Nasdem mulai gerah dan kecewa. Masalahnya meskipun sudah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk mencuri start kampanye, ternyata elektabilitas Anies masih berada di bawah. Tidak ada panggung, demikian pengamatan Syahganda Nainggolan dari kami. Kita tahu Prabowo menurut berbagai survei nyaris selalu unggul di urutan tertinggi, termasuk menurut survei Litbang Kompas. Menurut Syahganda, ceruk Anies sangat berpotensi menjadi elektabilitas jika dikelola dengan baik. Kesimpulan kita, Anies Baswedan sepertinya masih belum menarik hati calon pemilih, dan sebaliknya bagi Prabowo dan Ganjar yang secara politis sangat dekat kepada Jokowi. Janji Anies demikian meyakinkan, seolah-olah warga Jakarta mudah lupa. Setiap minggu akan tersedia paket sembako selama pandemi untuk 1,2 juta warga. Bukan hanya untuk kalangan kurang mampu, janji Anies pun ternyata menyangkut kalangan anak muda ketika menjabat Gubernur Jakarta. Nah, terkait dengan janji Anies yang meyakinkan untuk warga Jakarta dan kemudian dilupakan itu dikomentari oleh akun X @Dr_Febri. Ia menuliskan, kabarnya sampai sekarang warga Jakarta yang milih Anies masih ngangong nunggu paket makanan yang dijanjiin. Dikutip dari tribunnews.com, elektabilitas bakal Capres 2024 Anies Baswedan lagi-lagi berada di bawah rivalnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Terbaru dalam hasil survei Litbang Kompas, dalam simulasi 3 nama Capres, elektabilitas Anies berada di angka 19,2%, sangat jauh dari Prabowo dan Ganjar. Menanggapi hal ini, Partai Nasdem mengaku bakal segera melakukan evaluasi pencapresan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 21 Agustus 2023. Kalau terkait dengan survei ya, bagi Nasdem maupun juga dalam konteks pencapresan capres, itu bisa dijadikan sebagai alat evaluasi untuk terus menjadikan panduan kerja-kerja politik kita, baik secara kepartaian maupun dalam konteks pencapresan, kata Saan dikutip dari tribunnews.com. Kendati demikian, kata Saan, survei sejatinya bergerak fluktuatif. Namun secara umum, elektabilitas Anies terkadang naik maupun turun. Berbagai survei yang ada itu kan fluktuatif ya. Di suatu survei ini mengalami kenaikan salah satu capres, tapi di survei lain yang naik juga yang berbeda. Tapi apapun mereka memiliki metodologi yang harus kita coba, hormati, dan kita tentu juga mengapresiasinya, jelasnya. Saat menerangkan hasil survei terakhir Anies Baswedan dinilai telah mengalami kenaikan meski belum signifikan. Artinya, kata dia, jika dibandingkan dengan survei sebelumnya adalah mengalami kenaikan. Menurut saya kalau misalnya trennya naik, insya Allah kedepannya juga akan mengalami kenaikan yang konsisten, sehingga memperpendek jarak naik dengan Prabowo maupun dengan Ganjar, katanya. Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing dengan ketat. Sementara itu baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan masih tertinggal jauh. Dalam survei ini Ganjar Pranowo masih unggul dibandingkan Prabowo dan Anies. Baca pres dari PDIP itu unggul dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama, hingga 3 nama. Berita ini kemudian dikomentari oleh akun X @Dr_Febri. Ia mengatakan kabarnya sampai sekarang warga Jakarta yang milih Anies masih ngangong nunggu paket makanan yang dijanjiin. Hal yang membuat penasaran adalah penurunan elektabilitas Anies Baswedan yang semakin kurang diterima oleh publik. Dan jika kita korelasi dengan rekam jejaknya di masa menjabat gubernur, kita temukan akar yang menjadi persoalannya. Akar dimaksud diantaranya kesukaan Anies mengumbar janji palsu kepada warga Jakarta yang hingga saat ini tidak pernah ditepati. Jika dicermati, pengamatan Syahganda tidak mengena pada catatan sejarah. Menurutnya Anies berlandaskan pada demokrasi yang berkaitan dengan Orde Reformasi. Terkait Prabowo yang dikaitkan dengan Orde Baru sebagai menantu Soeharto, serta Ganjar dengan Orde Lama atau era Soekarno. Tidak berkorelasi dengan pemilih yang mayoritas generasi Z. Ketika mengemukakan keinginan perubahan, Syahganda lagi-lagi tidak melihat kecenderungan yang terjadi. Bagaimana bisa pemilih menyukai perubahan dan kemudian diasosiasikan kepada Anies Baswedan, sementara perkembangan di tengah lapangan terbukti mereka lebih menyukai Prabowo. Lalu apa yang terjadi ketika Ganjar diasosiasikan dengan Orde Lama? Bukankah di era sekarang PDIP justru menjadi nahkodanya?
Narasi Syah Ganda yang melompat-lompat itu mungkin karena diwarnai kesukaannya kepada Anies Baswedan. Makanya ketika melihat fakta yang merugikannya, dia tidak akan mengakuinya sebagai kenyataan yang berkembang di ranah publik. Perkembangan di seputar Anies yang terkesan berat sebelah itulah barangkali yang terbaca oleh publik, sehingga mereka lebih tertarik melihat siapa yang paling unggul adalah bukan Anies. Artinya hanya antara Prabowo dan Ganjar yang menjadi unggulan bagi publik. Bagaimana menurut Anda? Gibran pasang stiker Ganjar, buzzer sebelah ngamuk-ngamuk, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gibran saat ini sudah mulai bergerak mempromosikan Ganjar sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Pada hari Sabtu kemarin, Gibran mulai memasang alat peraga kampanye Ganjar. Bentuknya stiker dan ditempel di pintu rumah warga di kota Solo. Stiker itu bergambar Ganjar yang bersanding dengan Jokowi. Selama menempelkan stiker di rumah warga, Gibran juga menyarankan keluarga untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Saya rasa ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Gibran jangan lagi dikait-kaitkan dengan isu menjadi cawapres Prabowo. Gibran sudah menjadi juru kampanye untuk Ganjar, menyarankan warga mendukung Ganjar bukan Prabowo. Jadi kalau ada isu yang terus menggoreng Gibran jadi cawapres Prabowo, ini tidak masuk akal. Tapi banyak loh yang kejang-kejang dengan langkah Gibran membantu Ganjar. Apalagi saat Gibran ikut dalam aksi tempel stiker Ganjar di rumah warga. Mereka bilang itu kampanye terselubung dan harus dilaporkan ke Bawaslu. Mereka ngamuk-ngamuk lalu mengatakan Prabowo pasang baliho bersama Jokowi diprotes, tapi stiker bergambar Ganjar dan Jokowi malah diperbolehkan. Kelompok sebelah memang aneh. Jokowi dan Ganjar kan satu partai, wajar dong kalau barengan. Yang aneh itu Prabowo beda partai dengan Jokowi, tapi bikin persepsi seolah Jokowi dukung Prabowo. Cara seperti ini adalah cara penakut. Orang awam akan berpikir Jokowi mau membangkang. Terjadi konflik antara Jokowi dan PDIP. Gara-gara strategi Prabowo ini, PDIP dan Jokowi dibenturkan. Kubu Prabowo pasang baliho bareng Jokowi, ini aneh. Bukan satu partai tapi mengklaim seolah Jokowi itu kader Gerindra, sehingga bebas memanfaatkan nama Jokowi. Beda kalau Ganjar barengan Jokowi, mereka satu partai. Ganjar mau barengan Jokowi kek, terserah mereka dong. Gibran bantu Ganjar tapi mereka malah mencak-mencak, tidak senang. Mereka sudah tahu Jokowi itu dari dulu adalah kader PDIP, sejak mau nyalon jadi wali kota Solo. Gibran juga kader PDIP sejak pertama kali terjun ke dunia politik. Ganjar juga sejak awal di PDIP. Sudah pasti mereka satu gerbong dan saling mendukung. Kenapa cari masalah dengan membuat isu Jokowi mendukung Prabowo? Sudah tahu Jokowi dan Gibran tidak akan pernah bisa jadi milik mereka. Tapi mereka maksa supaya rakyat percaya Jokowi dukung Prabowo dan Gibran pantas jadi cawapres Prabowo. Kalau dalam dunia percintaan, ada seorang pria yang menyukai seorang wanita, tapi wanita ini sudah lebih menyukai pria lain. Dan pria ini bikin isu bahwa wanita ini menyukai dia. Dan ketika wanita ini tetap tidak mau, pria ini marah dan kecewa. Ini namanya berharap pada sesuatu yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Salah sendiri siapa suruh bikin isu yang aneh-aneh. Capres kok hobi jualan baliho dan foto bareng Jokowi. Kalau Jokowi kader Gerindra, ya tidak masalah mau dipakai untuk kepentingan politik. Prabowo silakan cari isu lain untuk digoreng. Jualan baliho sudah tidak laku. Omset sudah mentok dan tidak bisa naik lagi. Jangan berharap banyak pada Jokowi apalagi Gibran. PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi Gibran itu potensial. PDIP tidak akan membuang peluang ini. Bagaimana menurut Anda?